Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Francisca, NIM 05021281924020. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang neraca air. Nah, neraca air ini sendiri merupakan mata kuliah dari rekayasa pengairan dan drainase lahan dan rawa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian neraca air, komponen neraca air, manfaat serta yang lain-lainnya, beserta juga perhitungan menggunakan Microsoft Excel untuk mencari curah hujan dengan metode regresi, statistika, dan juga peluang. Kemudian kita akan menghitung neraca air dengan menggunakan metode Tory White yang mencantumkan surplus dan defisit. Baiklah, kita mulai saja. Neraca air atau juga yang disebut water balance merupakan neraca masukan dan keluaran air di suatu tempat pada periode tertentu, sehingga dapat untuk mengetahui jumlah air tersebut kelebihan atau juga surplus. Nah, ataupun jika kekurangan disebut juga defisit. Nah, selanjutnya itu kegunaan mengetahui kondisi air pada surplus dan defisit dapat mengantisipasi bencana yang kemungkinan terjadi, serta dapat pula untuk mendayagunakan air sebaik-baiknya. Nah, untuk selanjutnya yaitu macam-macam neraca air. Nah, macam-macam neraca air ini dibagi menjadi dengan 3 model yang biasa dikenal. Yang pertama, model neraca air umum, yang kedua, model neraca air lahan, dan yang ketiga yaitu model neraca air tanaman. Selanjutnya yaitu manfaat neraca air. Manfaat neraca air ini secara umum diperoleh dari analisa neraca air antara lain yang pertama yaitu digunakan sebagai dasar pembuatan bangunan penyimpanan dan pembagian air serta saluran-salurannya. Hal ini terjadi jika hasil analisis neraca air didapat banyak bulan-bulan yang defisit air. Yang kedua, sebagai dasar pembuatan saluran drainase dan teknik pengendalian banjir. Hal ini terjadi jika analisis neraca air didapat banyak bulan-bulan yang surplus air. Yang ketiga yaitu sebagai dasar pemanfaatan air alam untuk berbagai keperluan pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan hingga perikanan. Selanjutnya yaitu komponen neraca air. Dalam menghitung neraca air ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, antara lain kapasitas penyimpanan air atau jumlah ruang pori, selanjutnya infiltrasi, runoff, evapon, transpirasi, curah hujan, dan juga jenis vegetasi. Selanjutnya hubungan neraca air dengan siklus hidrologi. Hubungannya itu yang pertama yaitu dalam konsep siklus hidrologi bahwa jumlah air di suatu luasan tertentu di permukaan bumi dipengaruhi oleh besarnya air yang masuk atau input dan keluar atau output pada jangka waktu tertentu. Yang kedua, semakin cepat siklus hidrologi terjadi, maka tingkat neraca airnya semakin dinamis. Lalu yang ketiga itu kesetimbangan air dalam suatu sistem tanah tanaman dapat digambarkan melalui sejumlah proses aliran air yang kejadiannya berlangsung dalam satuan waktu yang berbeda-beda. Baiklah, sekarang kita memasuki ke perhitungan neraca air di mana di sini telah disajikan pertanyaan pertama yaitu hitung curah hujan rata-rata dengan metode regresi, statistika, dan peluang. Peluang di sini harus lebih besar dari 75%. Dari data yang telah disediakan di layar, untuk nilai CH di sini diketahui dan nilai CH kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Yang telah kita urutkan menggunakan sort and filter. Setelah diurutkan, ada kolom ranking untuk nilai ranking nilai yang terbesar kita beri ranking 1 dan ranking terkecil kita beri ranking 20. Kita buat saja 1. Nah, di sini kita bisa langsung drag ke bawah.
sampai 20. Nah, di sini belum diatur, kita atur dulu menjadi fill series. Nah, sudah. Dan untuk selanjutnya yaitu peluang. Untuk nilai peluang terbesar kita beri 0% dan yang terkecil kita beri 100%. Dan untuk nilai peluang yang kedua yaitu menggunakan formula barnya, yaitu sama dengan nilai peluang sebelumnya ditambah nilai interval. Ini nilai interval. Nanti saya jelaskan bagaimana mendapatkan nilai intervalnya. Untuk agar nilai intervalnya tidak berubah, di sini setelah angka plus kita beri string, lalu di sini juga kita beri string, lalu enter. Nah, di sini untuk mendapat nilai intervalnya tadi itu yaitu dengan rumus 100 dibagi n min 1. N di sini jumlah tahun yang ada. Yang kita gunakan yaitu 20. Nih. Di sini. D29. Jadi, lalu untuk selanjutnya tadi kita drag ke bawah. Lewat. Mohon maaf, lewat. Nih, sudah. Lalu untuk selanjutnya CH rata-rata kita langsung saja sama dengan average kita blok sampai ke bawah, lalu tutup kurung, kita bentar, nih tutup sama enter. Nah, selanjutnya untuk standar deviasinya yaitu menggunakan rumusnya sama dengan ST deva lalu kita blok lagi. Nah, selesai. Dan mendapatkan nilai CH rata-ratanya yaitu 142,7 dan standar deviasinya yaitu 66,86. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode regresinya yang dengan rumus kita masukkan sama dengan di sini 0,82 sudah tertera, 0,82 dikali CH rata-rata dikali ini CH rata-rata tutup kurung min 30 sudah tertera di rumusnya, min 30, lalu enter, didapatlah 87,01 mm. Selanjutnya yaitu metode statistika, yaitu sama dengan CH rata-rata ini min buka kurung
di 0,9 dikali standar deviasi. Tutup kurung, enter. Didapatlah nilai CH menurut metode statistikanya yaitu 82,53 mm. Selanjutnya yaitu metode ranking, yaitu kita langsung masukkan saja nilai metode rankingnya yaitu 2228. Ingat metode ranking yang tadi dengan curah hujan peluangnya itu lebih besar dari 75%. Didapat 228 di sini, yaitu di sini. Di sini. Nih. Karena dia lebih besar dari 75%. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 2, yaitu hitung neraca air lahan bulanan metode Tory-White dan gambarkan grafik yang mencantumkan bulan surplus dan juga defisit dengan data pada tabel berikut ini. Nah, jadi pada tabel yang berikut ini sudah tersedia data CH dan ETP-nya dari bulan Januari hingga bulan Desember. Jadi untuk mencari nilai CH-ETP-nya langsung saja kita masukkan sama dengan nilai CH min ETP, enter. Nah, di sini bisa kita drag langsung ke bawah. Nah, di sini kan pada nilai CH dan ETP-nya pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober bernilai negatif. Jadi saat ingin menjawab APWL-nya, kita dahulukan mulai dari bulan Juni. Untuk bulan Juni, APWL-nya tinggal kita salin saja sama dengan nilai CH dan min ATP-nya. Nah, untuk pada bulan Juli ini dengan rumusnya yaitu sama dengan nilai CH min ETP sebelumnya ini tadi plus ditambah nilai CH min ETP sekarang, bulan kita sekarang, enter. Lalu ini bisa kita drop sampai bulan Oktober. Nah, untuk nilai CH min ATP yang bernilai positif ini kita isikan saja 0 atau bisa juga kita kosongkan. 0. Nah, lalu untuk nilai KAT kita isikan dahulu yang terjadi pada APWL, yakni bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, untuk rumus KAT ini sendiri yaitu ini TLP, langsung kita terapkan saja sama dengan nilai TLP-nya yakni 75 ditambah 1,00041 min 1,07381 per
nilai AT ya, yang sudah diketahui tadi yaitu 150, tutup kurung, dan kita pangkatkan dengan nilai APWL bulan tersebut. Nilai APWL bulan Juni terdapat pada di E15. Ya ampun, mau salah. Ini E15 dikali dengan nilai AT, enter. Bentar. Di sini tadi kesalahan. Di sini. Nih, di sini kita kasih tanda string, lalu di sini juga string. Nah, untuk pakaian kita tambahkan ABS, ya ini ABS. APWL. Sebentar, APWL. Nah, enter. Nah, dapatlah nilainya. Lalu kita drag juga ke bawah. Baik, di sini tadi kesalahan kita hapus dulu. Kita coba satu-satu saja. Sama dengan nilai TLP yaitu 75 ditambah 1,0041 min kurung 1,07381 per nilai AT-nya tadi 150, tutup kurung, pangkat dari APWL bulan Juli terdapat pada E16. Sebentar. E16 lalu dikali AT. Nah, tidak lupa kita tambahkan string ABS tutup 3 kali, enter. Nah, dapatlah. Berarti untuk nilai KT tidak bisa kita drop ya, jadi harus dicari satu-satu lagi. Sama dengan nilai TLP 75 ditambah buka kurung 1,00041 min buka kurung 1,07381 per nilai AT tutup kurung pangkat buka kurung ABS buka kurung nilai APWL bulan Agustus yaitu terletak pada
E17 tutup kurung kali nilai AT. Tidak lupa di sini kita tambahkan string di sini juga string enter. Untuk bulan selanjutnya, bulan September, seperti tadi juga sama dengan TLP 75 ditambah 1,00041 min kurung 1,07381 per nilai AT 150 tutup kurung, lalu kita pangkatkan buka kurung ABS nilai APWL bulan September yang ke E18 tutup kurung dikali nilai AT. Selanjutnya kita tambahkan string pada nilai TLP tadi, untuk memakai setiap kolom yang ada tuh harus dikunci string dan string enter. Nah, yang selanjutnya yaitu bulan Oktober lagi, yaitu sama dengan nilai TLP 75 ditambah kurung 1,00041 min buka kurung 1,07381 per nilai AT tutup kurung pangkat pada bulan tersebut E19 terletak pada E19. Sini tambahkan ABS dahulu. E19 tutup kurung sampai hitam biar dia menutup dari awal sampai akhir dikali nilai AT. Tidak lupa untuk terakhir kita tambahkan string di sini juga string dan string lalu enter. Nah, lalu untuk nilai APWL yang bernilai positif kita gunakan dengan rumus sama dengan 0 ditambah nilai CH min ETP. Enter. Nah, jika nilai KAT-nya lebih dari 225 atau di atas 225, maka kita tuliskan seperti nilai KL, yaitu sama dengan nilai KL. Enter. Nah, untuk selanjutnya juga sama dengan 0 ditambah nilai CH min ETP. Enter. Nah, dengan 0 ditambah nilai CH min ETP. Nah, jika tetap di bawah
maka ditulis dengan nilai yang sebenarnya. Lalu yang ketiga yaitu sama dengan 0 ditambah CH min ETP, enter. Lagi bisa juga kita drop saja. Nah, coba kita tes. Sama dengan 0 ditambah CH min ETP. Ya. Ini juga sama dengan 0 ditambah CH min ETP plus CH min ETP. Lalu untuk selanjutnya itu yaitu DKAT. Untuk DKAT, untuk nilai DKAT ini kita menggunakan rumus sama dengan KAT pada bulan sekarang, yaitu pada bulan yang ingin kita cari ini, bulan Januari, dikurang KAT bulan sebelumnya. Di sini Januari ya, berarti bulan sebelumnya itu yaitu KAT bulan Desember. Enter. Lalu yang kedua pada bulan Februari yaitu sama dengan nilai KAT bulan sekarang dikurang KAT bulan sebelumnya yaitu bulan Januari. Enter. Lalu kita drop selanjutnya kita mencari nilai eta. Eta kita menggunakan sistem jika CH-nya lebih besar dari ETP, maka eta sama dengan ETP. Sedangkan jika CH-nya lebih kecil dari nilai ETP, maka nilai eta sama dengan CH plus DKT. Di sini kita lihat CH-nya lebih besar dari ETP, berarti eta sama dengan ETP. Eta sama dengan ETP. Enter. Nah, di sini juga kita lihat CH-nya lebih besar dari ETP, yang berarti eta sama dengan ETP. Eta sama dengan ETP. Di sini juga sama, CH-nya lebih besar, sama dengan ETP. Di sini juga sama, CH-nya lebih besar dari ETP. Nah, di sini juga masih sama, CH lebih besar dari ETP, maka eta-nya sama dengan ETP. Nah, di sini pada bulan Juni nilai CH lebih kecil daripada nilai ETP, yang berarti nilai eta sama dengan CH sama dengan CH plus DKT. Enter. Nah, selanjutnya kita juga lihat di sini nilai ETP lebih besar. Sampai bulan Oktober nilai ETP-nya lebih besar. Coba kita drop saja. Nah,
Di sini pada bulan November nilai CH lebih besar, berarti nilai etanya sama dengan ETP. Di sini juga sama, nilai CH lebih besar, berarti kita masukkan nilai sama dengan ETP. Di sini untuk total etanya sama dengan sum, menjumlahkan nilai etanya, kita drag, tutup kurung, enter. Nah, lalu untuk nilai deposit di sini menggunakan rumus sama dengan ETP min ETA sama dengan ETP min ETA, enter, sama dengan ETP min ETA, enter. Kita drag langsung ke bawah. Di sini sama dengan sum enter. Nah, untuk surplusnya kita menggunakan rumus sama dengan CH min ETP min DKT, enter. Nah, lalu sini kita lagi coba sama dengan min CH min ETP min DKT DKAT, enter. Kita drag langsung ke bawah. Ya. Lalu untuk totalnya sama dengan sum enter. Nah, selanjutnya yaitu run off. Run off di sini pada bulan Januari tidak ada. Jadi kita pakai pada bulan Desember. Jadi rumusnya yaitu sama dengan 50% dikali nilai surplus bulan Desember. Nilai surplus bulan Desember, enter. Nah, untuk pada bulan Februari ini nilai run off-nya sama dengan 50% dikali surplus sekarang ditambah nilai run off sebelumnya run off bulan Januari tadi yaitu 329,5, tutup kurung, enter. Ini sudah bisa kita drag tarik ke bawah. Nah, lalu kita totalkan sama dengan sum enter. Nah, jika semua telah selesai pada tabel ini, sekarang kita buat grafik yang mencantumkan bulan surplus dan juga defisitnya sesuai dengan perintah soalnya tadi. Jadi di sini kita blok nilai surplusnya beserta nilai depositnya di sini dari bulan Januari hingga bulan Desember. Lalu kita ke insert, lalu pilih line, dan saya menggunakan line ini. Nah, ini kita atur ke samping biar tidak menutupi tabel. Nah, setelah sudah kita atur, yaitu kita klik select data di sini.
Nah, lalu kita klik edit, lalu kita tambahkan dari bulan Januari ini hingga bulan Desember, lalu oke. Nah, coba kita cari grafik yang bagus. Nah, ini. Lalu kita ubah di sini chart time-nya, kita ganti dengan grafik. Bentar. Grafik bulan surplus dan defisit. Oke. Nah, di sini tadi salah, bukan deposit tapi defisit, mohon maaf. Nah, di sini bisa kita ubah apa yang ingin kalian ganti, tapi kita biarkan saja. Saya biarkan saja. Ini dia. Jadi untuk soal nomor 2 tadi, yaitu hitung neraca air lahan bulanan metode Torib White dan gambarkan grafik yang mencantumkan bulan surplus dan juga defisit dengan data pada tabel. Jadi ini grafik bulan surplus dan defisitnya, dan ini tabel-tabel yang diperlukan yang telah menjawab soal pertanyaan nomor 2. Nah, mungkin itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.